Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Putri Handayani, kelas 11 MIPA 1 nomor absen 28. Kali ini saya akan membahas mengenai faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kira-kira apa saja faktor yang mendorong serta menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Sebelum membahas faktor pendorong serta penghambat, di sini saya akan menguraikan mengenai persatuan dan kesatuan Indonesia yang kita rasakan saat ini. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kesadaran dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, persatuan bangsa harus terus selalu dibina, karena dengan terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan juga kejayaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya dari masyarakat Indonesia sendiri yang ditempuh dalam jangkauan waktu yang sangat lama. Unsur-unsur sosial budaya tersebut seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur tersebut merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas-asas kemanusiaan dan kebudayaan. Untuk pembahasan yang pertama adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dapat mengakibatkan banyak dikunjungi bangsa asing sehingga mempengaruhi budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing berbeda ras yang kemudian menetap di Indonesia akan mengakibatkan perbedaan ras, juga agama, dan bahkan kepercayaan. 2. Kondisi negara kepulauan. Wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah dapat menghambat hubungan antar masyarakat antar pulau, sehingga tiap-tiap pulau atau daerah mengembangkan budayanya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal tersebut dapat mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama. 3. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, atau bahkan laut mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Masyarakat di daerah pantai tentu saja berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Akan tetapi, juga ada yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar, sehingga mempengaruhi perkembangan budaya di tiap-tiap daerah. Pembahasan yang kedua yaitu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan pertempuran. 6. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
Pembahasan yang terakhir adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan lain sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang sangat luas, yaitu terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. 3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa, baik itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, serta hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan bahkan keputusasaan pada masalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, serta demonstrasi dan unjuk rasa. 5. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa. Sekian pembahasan mengenai faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.